Dan antum tahu ya, pada saat orang itu berilmu, kemudian dia tidak berusaha untuk menjadikan ilmunya sebagai jalan memiliki rasa takut kepada Allah, hakikatnya dia orang tersesat loh. Na'udzubillah. Ya, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an. Kata Allah Subhanahu wa taala, bagaimana pendapatmu hai Muhammad? Yang mana mereka disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu ala ilmin, dan mereka berada di atas ilmu. Kesesatan mereka itu di atas ilmu, bukan di atas kejahilan mereka, tapi kesesatan mereka di atas ilmu. Taib. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, afara'aita, dalam surah Al-Jasiyah, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu Allahu ala ilmin. Apa pendapatmu Muhammad bagi orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Siapa orang-orang yang menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhannya? Adallahu Allahu ala ilmin. Allah sesatkan mereka padahal mereka berilmu. Siapa itu? Orang yang berilmu, akan tapi dia mengunggulkan hawa nafsunya di atas dalil. Allah sesatkan dia. Adallahu Allahu ala ilmin. Allah sesatkan ia padahal ia berada di atas ilmu. Kalau orang sudah tersesat di atas ilmunya, padahal dia mampu untuk mentelaah kitab, mampu untuk membaca Al-Quran, khasyatullahnya habis, Allah sesatkan ia. Apa kata Allah? Wa khatama ala sam'ihi. Allah akan tutup telinganya. Wa qalbihi, hatinya. Wa ja'ala ala basarihi ghishawa. Allah jadikan penutup pada pandangan matanya. Allah tutupi pandangan matanya ini. Dia nggak akan bisa lagi melihat mana kebenaran. Dia tidak akan pernah bisa mendengar ini kebenaran atau tidak. Dia hatinya tidak bisa menyerap ini hidayah atau tidak. Yang ia pikirkan cuma satu, hawa nafsunya, hawa nafsunya, hawa nafsunya. Dia letakkan nomor satu hawa nafsunya di atas dalil. Famay yahdihi min ba'dillah. Maka siapa lagi yang bisa memberikan hidayah setelah Allah Subhanahu wa taala? Afala tadzakkarun? Apa kalian tidak berpikir, kata Allah? Apa kalian tidak mengingat ini? Dan ini buat kita semua. Kesesatan bukan sekadar disebabkan karena kejahilan, tapi kesesatan itu ketika seorang mengunggulkan hawa nafsunya daripada dalil nas Al-Quran dan Sunnah. Sesat dia. Oh, dia cerdas, Ustaz. Hatta IQ-nya 250 contohnya. Kan orang itu termasuk cerdas kalau IQ-nya 130, 140, 180 itu cerdas sekali itu. Hatta IQ-nya 250, tetap kalau dia sesat. Allah tutupi hatinya. Allah tutupi hatinya. Oleh karena betapa banyak orang yang ngerti tentang Al-Quran, ngerti tentang hadis, tapi ternyata yang dia bela adalah amaliyah kebid'ahan. Apa yang terjadi? Allah tidak ngasih hidayah kan kepadanya sampai dia mati. Kecuali Allah, orang yang Allah kehendaki hidayah kepadanya. Maka kata Allah, "Faman yahdi min ba'dillah." Allah tantang, siapa lagi yang bisa ngasih hidayah kepada dirinya setelah Allah Subhanahu wa taala? Tidak ada. Makanya hati-hati, orang yang punya ilmu harus memiliki sifat khasyatullah. Kalau enggak punya rasa takut kepada Allah, hawa nafsunya nanti yang mengendalikan dirinya. Kalau hawa nafsu sudah mengendalikan dirinya, apa yang terjadi? Dia akan menjadi orang pertama kali tersesat dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah.